penggeledahan di rumah Danu waktu itu, waktu Danu sesudah digigit anjing pelacak. Apakah benar itu? Apa yang didapatkan gitu infonya, Pak? Betul. Waktu itu Dijelaskan penggeledahan ke rumah Danu. Setelah ada anjing pelacak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Indra, selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Zainal di Indra Zainal Channel dan Bang Jack di selamat channel malam. Subang Hijau. Selamat malam Bang Jack. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah Siap. mau podcast sekarang. Siap, Pak. Mumpung ada waktu, Pak. Iya, mumpung ada waktu. Kemarin kan saya sibuk 17-an Bang Jack. Siap. Nah, kira-kira Bang Jack Mau bertanya, Pak? Banyak sekali memang pertanyaan. banyak pertanyaan. Iya. Pasti Bang Jack tuh kalau mau minta podcast banyak pertanyaan ke saya. Iya, Pak. Saya sebenarnya ada wawancara dengan Yoris, tapi belum saya upload. Oh, belum? Kemarin? Katanya nunggu Yoris telah dipanggil dipanggil. saja. Nanti belum dipanggil berarti? Kurang tahu tuh Yoris sudah dipanggil atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke, Pak. Banyak sekali memang pertanyaan di dalam kasus Subang ini yang sekarang sudah genap 2 tahun pas, ya. Ya, 2 tahun. Nah, dulu apakah benar Pak Kades? Dulu kan sering sekali aku mendengar tentang penggeledahan. Waktu itu Dijelaskan penggeledahan ke rumah Danu. Setelah ada anjing pelacak menghampiri Danu. Tapi saya juga tidak mau menyebutkan apa yang ditemukannya. Dan itu juga rahasia polisi. Saya juga tidak bertanya hal-hal yang seperti itu. Yang jelas ada penggeledahan gitu. Itu saja. Iya, tapi barang-barang mah tidak disebutkan gitu ya Pak? Yang ditemukan? Yes. Enggak? Ya enggak, saya juga ya? enggak nanya-nanya tuh itu urusan sendiri. Oke Pak. Nah Pak Kades dulu kan ada juga kabar-kabar seperti ini ya. Pak Kades dulu pernah dimintain pendapat. Ya mungkin oleh siapa saja lah, mungkin tentang kasus ini. Kira-kira menurut Pak Kades dulu pertanyaan yang paling tajam itu, apakah benar sih siapakah yang pelakunya seperti itu? Pernah nggak ditanya seperti itu sama aparat kepolisian? Ada kabar seperti itu Pak Kades? Pernah saya ditanya waktu itu, curiga kepada siapa gitu loh. Iya. Ya saya bilang aja, curiga. Kalau hanya sebatas curiga ya saya bilang. Saya bilang kecurigaannya ya kesini gitu. Tapi itu hanya sebatas kecurigaan. Dan itu pun dibuktikan oleh seiring berjalan waktu. Dari hasil penyelidikan polisi, kemudian dari hasil olah TKP gitu. Ya kan wajar kalau dari awal itu kecurigaan itu pasti lagi panas-panas ya? Iya, mencurigai yang terdekat aja dulu. Gitu. Tapi sering berjalan waktu ya, namanya juga hanya sebatas kecurigaan. Saya tidak nuduh, hanya curiga saja. Itu Bang Jack. Benar nggak dulu ada sebuah pertanyaan juga dari AKBP Sumarni ya, Pak Kades ditanya tentang Danu harus dijadikan tersangka katanya, karena kan sudah digigit anjing seperti itu. Itu kan data otentik? Oh enggak. Enggak Pernah ada pernyataan seperti itu. Nggak pernah ya? Enggak ada. Hanya polisi itu saya bilang pada waktu Danu mau digigit itu, kan kalau tidak salah setelah anjing pelacak itu dienduskan ke helm. Ya. Iya baru. Padahal helm itu baru kan. Helm baru. Katanya helm baru dari ini saya bilang katanya ya. Karena saya pun tidak tahu. Katanya helm itu baru. Tapi kok ketika sudah dienduskan helm itu anjing pelacak langsung menggonggong ke Danu. Gitu. Tidak ada pernyataan Ibu Sumarni, Danu harus dijadikan tersangka, tidak. Selama ini polisi melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan hukum yang berjalan. Tidak gegabah menentukannya. Kalau toh memang polisi mau dari awal tidak sampai harus berlarut-larut 2 tahun begini Bang Jack. Ini berarti kehati-hatian polisi. Saya yakin ini kehati-hatian polisi dengan bukti yang kurang. Ya, dengan bukti yang kurang. Bukan berarti saya yakin 100% dalam hati saya ini tidak ada namanya suap menyuap.
Tidak ada ya? Ya, ini urusan nyawa loh. Benar. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang berani penyuapan masalah ini. Ingat ya, tolong. Iya. Menurut Pak Kades ini hanya analisa ya Pak. Ini kan pasti ada motif-motif tertentu dalam kasus Subang ini. Ada nggak kira-kira motif dari sekolah atau yayasan itu? Kira-kira. Ini analisa Pak. Bukan analisa ya. Iya. Dari awal tuh tidak kesana tuh. Kemudian sesuai dengan perkembangan dari penyelidikan polisi, kemudian para YouTuber juga mencari informasi mungkin ya. Iya. Muncullah masalah di yayasan. Tapi kalau saya sih tidak terlalu kesana. Karena apa yang saya lihat, kalau motif ke yayasan bisa jadi ada, bisa juga tidak. Bisa, iya. Dan tapi saya juga tidak bisa menyebutkan bahwa ini ada hubungannya, karena saya pun tidak terlalu tahu tentang yayasan. Karena terus saya juga walaupun sudah seperti saudara, saya juga jarang berkunjung ke sana. Paling juga kalau ketemu di depan hanya saya halo saja. Ketemunya juga kalau lebaran di rumah emak, dekat rumah ibu saya. Hanya begitu saja. Iya. Dan terakhir bertemu, bertatap muka ngobrol itu waktu almarhumah datang sama Yoris, sama Pak Yosep. Ini mah udah ada berapa bulan ya, 6 bulan sebelum kejadian lah. Lama banget itu datang ke desa. Datang ke desa itu dalam rangka saya itu berusaha untuk mencarikan lahan untuk yayasan. Oh gitu. Gitu Iya, waktu iya, itu. iya. Artinya hanya bertemu itu saja dan tidak pernah banyak ngobrol karena memang Bandung itu orangnya tertutup. Hanya ke Walilis saja kalau ada apa-apa itu. Iya. Banyak sekali kan yang membahas masalah motif ya Pak. Memang belum diketahui motifnya kasus Subang ini. Iya, Ya, motif kan masih ada yang menyebutkan kalau menurut ya yang ahli metafisika itu. Iya. Ada yang menyebutkan dari asmara juga. Ada yang menyebutkan mungkin dari apa? Sakit hati kan? Sakit hati di yayasan juga gitu. Jadi kan hanya mengira-ngira ya. Iya. Iya dugaannya kan seperti itu. Dugaan. Itu kalau dugaan mah ya nggak apa-apa. Iya. Karena gini Pak persoalannya. Ibu Tuti almarhumah dan Amel itu kan bekerja di sana Pak ya. Ini kan banyak yang menduga apakah ada masalah di sana tentang masalah uang, sakit hati, dan masih banyak lagi. Itu kalau kita menduga masalah itu wajar ya Pak sebagai publik. Karena kasus ini kan sudah 2 tahun gitu. Kalau publik ke arah sana juga saya mewajarkan. Karena mungkin ini kan hanya dugaan semua juga. Iya dugaan. Mewajarkan dan tapi tidak harus terlalu dalam menyikapi ini. Tetaplah kembali lagi itu ke penyidik. Ke penyidik semuanya ya? Oke. Semua yang berwenang itu penyidik. Kita ini tugasnya kan begini. Kenapa mengawal terus? Ditakutkan penyidik kendor dalam menangani kasus ini kan gitu. Apalagi ini sudah 2 tahun. Kenapa kita mengawal ini? Kita berharap penyidik dalam hal ini Polri terlecut dengan ramainya diberitakan di media sosial. Karena hanya ini saja, inilah yang kita bisa untuk membantu penyidik agar penyidik terus bekerja keras. Kan benar, gitu. Benar, Pak. Iya. Kalau sekarang kita berhenti, takutnya kasus ini akan tenggelam begitu saja. Iya, sepi ya Pak, kalau nggak ada yang mengawal gitu. Nah, perlu diingat dalam kasus Jessica, ya, nah iya Pak, dan Mirna itu, polisi kan tidak perlu ada pengakuan dari tersangka. Ketika bukti sudah cukup, walaupun saudara Jessica waktu itu tidak sampai mengaku bahwa beliau yang memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh almarhumah Mirna, tapi punya keyakinan pada waktu itu satu tujuan. Penyidik punya keyakinan, hakim pun punya keyakinan. Nah, tinggal kan,
keyakinan ini didorong oleh apa? Oleh alat bukti yang cukup. Nah, saya yakin. Jadi sahabat Indra, teman Subang Hijau, saya yakin polisi dalam hal ini